Halo Grammers, ketemu lagi dengan kami. Untuk hari ini spesial edisi untuk 17 Agustus, saya Rahmat akan membantu acara Grammers pada hari ini. Tentu saja masih dengan mengulas buku. Kita kedatangan tamu ya, sudah tidak asing yang pasti buat teman-teman Grammers. Beliau adalah Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Saya sebut nama beliau Bapak Gusman Laude Gusman Nasiro. Selamat datang Pak Gusman. Halo, Kembali selamat datang. Terima di kasih Creative sudah Channel. diundang. Oke, ini kan kita kan dalam acara spesial 17 Agustus kan Pak. Pak Gusman, ada kira-kira buku yang bagus nih yang buat kita ulas untuk hari ini special editionnya? Iya. Saya beberapa hari ini membaca beberapa buku. Salah satunya yang paling nyantol di kepala saya itu adalah buku Kronik Betawi. Novel Kronik Betawi itu punyanya Rati Kumala. Itu benar-benar mengincrease saya gitu untuk bisa berpikir eh, lebih luas lagi tentang kebudayaan, khususnya kebudayaan Betawi. Menarik sekali, karena kita hari ini special edition, maka kita hari ini akan mengulik sedikit mengenai budaya yang ada di Indonesia, particularly itu tentang budaya Betawi ya. Nah, oke. Boleh dikasih tahu ke teman-teman grammar mengenai buku yang nanti akan kita bahas, tentang judulnya apa? Tadi autornya Rati Kumali ya? Kumala. Oke, sorry. Kemudian ada berapa halamannya, harganya berapa, dan Ya, untuk teman-teman yang mau membaca buku, kali ini saya sangat menyarankan buku ini, Novel Kronik Betawi. Itu sebenarnya diterbitkan sudah agak lama, teman-teman, di tahun 2000, approximately 2019 apa 2009 apa 2010 gitu. Dan itu kemarin, kalau saya tidak salah hitung, jumlahnya sekitar 200-an halaman, tapi saya lupa harganya berapa saking sudah agak lamanya saya beli buku itu. Jadi ya, tetap akan bisa bisa dibaca. Tapi beda ya range harganya antara di Ya, range harga antara Jawa sama Sulawesi itu mungkin bisa 15 sampai 20 ribuan. Jadi kalau misalkan di Jawa kita bisa beli novel itu sekitar 70-75 ribu, mungkin di Sulawesi bisa 100 ribuan seperti itu. Kira-kira apa sih yang menarik dari Kronik Betawi ini sehingga Pak Gusman merekomendasikan buku ini untuk kita ulas di special edition kita kali ini? Nah, oke, terima kasih Pak Rahmat. Saya melihat karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan, artinya bahwa sebenarnya kita juga tidak akan bisa terlepas dari budaya-budaya yang turut membentuk sebuah nation atau sebuah negara gitu. Nah, dalam Kronik Betawi ini, kita mungkin seperti yang pernah saya baca dalam salah satu ulasan, kita seperti nonton film, kalau teman-teman masih ingat sinetron Sidul anak sekolahan, betul sekali. Karena kenapa? Karena ternyata bahasa yang digunakan itu dalam percakapan itu betul-betul bahasa yang digunakan oleh masyarakat Betawi. Kalau misalkan kita ke Depok atau misalkan ke daerah Jakarta pinggiran, itu kita bakal menemukan bahasa-bahasa yang sedemikian lekat dan eratnya dengan dialek Betawi. Nah, kenapa kemudian menjadi novel ini kemudian menjadi menarik? Karena isinya dia tidak hanya berbicara tentang masyarakat Betawi, budaya Betawi, tentang lenong, tapi juga justru menginternalisasi hal-hal yang mungkin tanpa disadari pembaca itu berhubungan dengan gender. Karena kenapa? Karena di dalamnya ada beberapa tokoh perempuan yang terpaksa harus berhadapan dengan society, dan pada akhirnya mereka dipaksa untuk tidak menjadi diri mereka sendiri. Gitu. Jadi ada dua premis di sini, ada kebudayaan Betawinya sama kemudian tentang bagaimana peristiwa gender tersebut. Kalau dari penjelasan Pak Gusman tadi sih sudah bisa ditebak ya kalau misalkan tokoh favoritnya siapa nih, karena kan dalam tokoh tersebut ada seorang tokoh yang internalisasikan gender gitu. Betul. Karena Pak Gusman sendiri kan sebenarnya pemerhati di bagian apakah betul tokoh tersebut yang favorit dalam ini? Iya, betul sekali. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah tokoh di Kronik Betawi ini, ada banyak tokoh
utama mungkin gitu. Ada banyak main karakter gitu yang pada akhirnya kita memang harus fokus kira-kira kita sedang membaca tokoh yang mana nih. Tapi di novel itu memang betul-betul dia menggambarkan secara clear, secara jelas sehingga kita tetap bisa mengambil pelajaran dari setiap tokoh. Kalau pertanyaannya tokoh yang saya senangi, mungkin itu tokoh, kalau saya nggak salah ya, kalau bukan Enoch itu Edah. Dia itu adalah seorang perempuan dewasa yang pada akhirnya belum menikah dan kemudian dia berusaha untuk menggapai mimpinya menjadi seorang penari di luar negeri. Iya, jadi bisa dibayangkan masyarakat Betawi yang sangat kuat dengan nilai-nilai Islamnya dan pada akhirnya dia kemudian menari sesuatu yang mungkin dalam mitologi atau dalam kebudayaan Islam itu kayak out of iya begitu, seperti kurang lebih seperti itu. Jadi saya merasa tokoh itu betul-betul berusaha untuk menunjukkan dirinya, menunjukkan eksistensinya, menunjukkan siapa dia dan apa hobinya, dan pada akhirnya dia berusaha untuk menerabas pohon-pohon yang melintang dalam kehidupannya, kurang lebih seperti itu. Kalau boleh tahu ini backgroundnya sekitar tahun berapa kalau misalkan di novelnya? Iya, di novelnya sendiri ini menarik ya, karena novel ini bercerita bahkan sejak, karena kebetulan alurnya itu dia menggunakan alur campuran ya gitu, ada yang flashback kemudian ada yang maju, tapi yang saya lihat itu justru alur latar waktu paling lama adalah ketika masa pra kemerdekaan. Ketika itu masa penjajahan Belanda, kolonialisme Belanda, dan si tokoh Junet ini, kalau saya tidak keliru ya, si tokoh Junet ini menjadi seorang pengantar susu dari seorang tuan Belanda gitu. Dan pada akhirnya ketika Belanda harus pergi gitu karena penjajahan kemudian dilanjutkan oleh pihak Jepang, dia pada akhirnya dipercaya oleh tuan Belanda itu untuk mengawasi, untuk mengurus sebuah peternakan sapi di tempatnya, seperti itu. Berarti ada yang mundur, ada yang agak ditarik ke belakang gitu kan ya. Part mana nih yang paling berkesan buat Pak Usman dalam novel ini? Iya, sebenarnya kalau membaca novel itu ya kayaknya hampir tidak ada part yang tidak berkesan, tapi mungkin justru ada part yang bikin saya jengah, yang bikin saya benci, dan ini justru malah itu yang bikin sesuatu yang menarik buat Pak Usman gitu. Maksudnya kebencian saya itu lahir karena keberhasilan Rati Kumala sebagai seorang penulis mengisahkan ceritanya gitu. Nah, yang paling bikin enek itu adalah ketika ini saya membaca ada kecenderungan kesenangan untuk berpoligami dari tokoh-tokoh di dalam novel itu. Misalkan tokoh Ji itu ya, dia seorang pemuka agama, tapi kemudian karena dia pada akhirnya belum punya anak, kemudian dia memilih poligami tanpa izin dari istri pertamanya. Itu kan sesuatu yang bikin kita kayak wow. Sebenarnya kalau dalam syariat pun itu kan tidak diizinkan. Iya, harus ada izin dulu dari pasangan kita baru bisa. Betul. Kalau saya kurang memahami persoalan syariat seperti Pak Rahmat ya, tapi kalau saya melihat dari persoalan gender, memang harusnya itu kan adil kan. Kalau misalkan kamu pengen nambah istri ya kamu harus izin dulu gitu. Tapi ternyata di dalam cerita ini dia nggak izin gitu. Hal yang tadi membuat Pak Gusman itu benci itu apakah sangat mencolok di dalam cerita tersebut, apakah cuman hanya satu atau dua tokoh yang ada di dalam Betul. Yang saya ingat itu tokoh utamanya namanya Junet, kakek mereka itu ternyata beristri 2. Kemudian si anaknya si tokoh Junet ini punya 3 anak. 2 laki-laki yang pertama sama anak bungsunya perempuan. Anak bungsunya ini kemudian dipoligami. Dan kemudian pada akhirnya apakah pertanyaannya dia mencolok atau tidak, sangat mencolok karena ternyata dia itu menyimpan keresahan-keresahan dalam dirinya gitu. Dia merindukan malam-malam yang hangat bersama suaminya. Dia merindukan kehadiran sosok laki-laki yang dia sebut sebagai suami, tapi ternyata harus diambil oleh perempuan lain yang bahkan dia tidak kenal. Ketika cerita itu berlanjut, ternyata tiba-tiba suaminya sudah punya anak di perempuan lain gitu. Itu artinya maksudnya kalau kita tarik hubungannya dengan kemerdekaan, itu kan juga sebenarnya bentuk kolonialisme atau bentuk penjajahan kepada perempuan. Ya. Berarti poligami di sini dipakai sebagai sebuah bentuk membangun cerita daripada si tokoh tersebut. Ya. Betul. Tapi kalau jujur sih memang untuk zaman-zaman dulu itu
sangat-sangat familiar ya dengan Iya. poligami karena Iya. uh, kalau bicara tentang realitas seksual Iya, betul, realitanya Karena, seperti itu. Betul. kakek saya juga sebenarnya Iya. banyak cerita juga mengenai hal yang tersebut. Cuman saya tidak tahu kalau misalkan memang hal ini akan dipakai untuk sebagai latar belakang di dalam Iya, sebuah novel. itu Dan dia menariknya itu novel itu, betul. Iya, dan itu memang Ah. betul satu hal yang memang menarik. Iya, menarik untuk dibahas dan untuk dibicarakan gitu. Bukan kemudian kita menyalahkan poligaminya, tapi kita justru tenggelam dalam cerita itu karena Rati Kumala berhasil mengisahkan itu dengan sangat apik gitu. Ya, betul. Last question nih Pak Gusman. Kira-kira ada pesan moral apa dari buku yang bisa Pak Gusman sampaikan ke teman-teman Grammar? Oh iya, mungkin pesan moral yang akan saya katakan itu adalah seperti ini. Saya harus melihat bahwa ternyata ada modernitas yang berusaha untuk dipenetrasi ke dalam masyarakat Betawi, sehingga tahu nggak Pak Rahmat, orang-orang Betawi sendiri itu pun mereka asing dengan Jakarta. Jadi bisa dibayangkan perkembangan Jakarta yang begitu pesatnya, gedung-gedung pencakar langit, skyscraper in everywhere gitu, dan ternyata mereka tidak menjadi part of one of the skyscraper gitu loh. Mereka itu tidak menjadi bagian dari rencana dan masifnya pembangunan, karena mereka ternyata masyarakat Betawi itu kemudian justru terpinggirkan dan mereka kaget melihat, loh kok Jakarta sudah berubah seperti ini. Nah, dalam cerita itu jelas sekali peristiwa-peristiwa bagaimana mereka kaget, bagaimana mereka heran, bagaimana mereka merasa menjadi bukan bagian dari Jakarta, padahal mereka adalah orang Jakarta itu sendiri gitu loh. Artinya ada bagian dari Betawi itu sendiri yang kurang diperhatikan sehingga akhirnya kurang tampak di dalam pembangunan Jakarta. Betul. Dan itulah yang pada akhirnya dikembangkan oleh Rati Kumala sebagai seorang penulis novel. Bagaimana kemudian tanah mereka itu diambil dengan alasan pembangunan, kemudian lahan mereka itu digasak, digerus dengan alasan untuk negara dan sebagainya. Hal-hal itu yang sebenarnya coba disuarakan oleh Rati Kumala melalui cerita yang berlatar Betawi, poligami. Tapi kalau saya lihat justru intinya adalah tentang bagaimana negara itu tidak begitu hadir untuk melihat masyarakat Betawi secara utuh dan menyeluruh. Agak mirip sedikit ya dengan negara di seberang, yang artinya dengan ada penduduk asli, katakanlah penduduk Indian ya. Iya. Tapi oleh United States-nya malah dipinggirkan si Indianya ini, sehingga tidak ada lagi nilai-nilai dari Indian yang yang tercermin dari pembangunan si aborigin juga seperti itu banyak. Jadi memang sebenarnya cerita-cerita tentang kisah-kisah tentang kolonialisme, cerita-cerita tentang penjajahan itu sebenarnya masuk menjadi bagian yang terinternalisasi dalam novel ini. Itulah kenapa kemudian novel ini sangat saya sarankan untuk dibaca oleh teman-teman yang terutama mahasiswa gitu, karena mahasiswa kan biasanya menyebut mereka sebagai agent of change gitu. Jadi kalau misalkan mau menjadi agent, ya you have to read a lot of books, dan pada akhirnya kamu bisa mengambil kesimpulan untuk diri kamu. Gitu. Berarti pembelajarannya ini adalah teman-teman Grammers, budaya itu sangat perlu ya, apalagi kalau misalkan kita mau membangun sebuah negara atau nasional gitu kan. Artinya kita tidak bisa mengesampingkan budaya ini. Oke, bagus banget ya. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Sama-sama. Hari ini kita lagi berada di Benteng Watanaha ya. Jadi untuk special edition, terima kasih Pak Gusman sudah hadir lagi untuk take video hari ini di Benteng Watanaha. Sama-sama. Oke, Grammers, itu adalah ulasan kita hari ini mengenai buku yang berjudul Kronik Betawi dari Rati Kumala ya. Rati Kumala. Oke. Teman-teman Grammers, jika ada rekomendasi buku yang ingin kita ulas, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, untuk special edition 17 Agustus bersama saya dan Pak Gusman, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Salam literasi. Merdeka. Kami dari Grand Unity mengucapkan Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia. Salam literasi.